Selamat datang kembali di segmen Ustadz Lihat Ustadz. Apaan tuh? Yes. Apa tuh? Ya, selamat datang di episode kedua, Tat. Masih banyak banget teman-teman kita yang tersesat. Jadi kita harus banyak berbincang. Mumpung masih dalam serangkaian bulan suci Ramadan. Jadi yang nanya sama kita ini banyak yang tersesat ya? Banyak, Tat. Sudah buka puasa, Tat? Belum. Oh, belum. Oh, enggak, tadi buka puasa udah? Enggak. Kok nggak buka puasa? Nanti saya dirangkap sama sahur. Oh gitu ya. Nah, menarik nih. Aku juga kan sebagai orang awam harus banyak yang kutanyakan soal puasa gitu. Kalau puasa, terus kita udah baca doa buka puasa, itu udah sepakat sama minumnya belum? Itu udah sepakat belum sama minumnya tuh? Mau sama minum, mau sama ngopi, mau sama yang lain-lain, itu udah satu paket. Tapi kan namanya doa makan, bukan doa minum. Ya sama kayak doa tidur. Emang doa tidur satu paket sama mimpinya? Nah, kalau tidur, misalkan kelupaan baca doa, Tat, kita ngulang lagi nggak tidurnya? Nggak, yang tadi dulu. Gimana, Tat? Nah, ini mau serius apa mau bercanda ini? Serius. Jawabannya serius. Doa makan nih. Doa makan apa buka puasa? Buka puasa. Oh, buka puasa. Apa gimana bunyinya? Coba, bunyinya kayak mana coba? Nawaitu sama hudin itu doa puasa ya. Doa puasa apa doa buka puasa sih? Doa buka puasa. Nah, buka puasa coba gimana? Allahumma lakasumtu wa bika amaltu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya? Ya lu yang nanya, ya lu yang jawab lah. Ya setahu lu apa coba? Kagak tahu. Allahumma lakasumtu. Ah. Ya Allah, denganmu aku berpuasa. Puasa. Wa bika amantu. Apa itu? Dan denganmu aku Buka. beriman. Wa Ya, bika terus? aftar. Tuh. Dan denganmu aku berbuka. Mau minum, mau makan, mau ngapain kek? Lu yang nanya yang salah. Mudut juga. Boleh. Bahkan yang sudah beristri pun mau mantap. Oh, itu harus baca doa. Sudah komplek, dia sudah. Berarti kalau sudah buka tapi belum baca doa buka puasa terus gitu nggak boleh, tapi dia kan nanya dong. Gini ya, kita harus tahu dulu konteks doa itu apa. Apa itu? Doa itu kan nggak diwajibkan. Ketika kita lupa, nggak lantas kita nggak sah buka puasanya nggak gitu. Oh begitu ya. Jadi lu jangan nanya. Kalau kita lupa baca doa puasa apa kita puasa ulang gitu? Kecuali dia sudah termasuk dalam rukunnya seperti rukun sholat. Di situ ada niat. Oh itu bagian dari rukun jadi nggak boleh ditinggal tuh. gitu ya. Kalau doa buka puasa tuh bukan bagian dari rukunnya berpuasa bukan. Sunnahnya gitu. Sunnahnya saja. Kalau lupa baca niat puasa, puasanya batal nggak? Iya nggak tahu. Gitu. Ente tahu ini nggak sih? Ya enggak kan, mungkin namanya manusia itu kan sumbernya luput loh Kak. Siapa tahu waktu dia sudah berpuasa dari subuh tuh sampai maghrib, pas asar sejam lagi buka dia kelupaan. Nah elah belum niat gue tadi pagi. Nah itu sah apa enggak? Sah saja. Sah aja. Kan kembali lagi niat itu adalah doa dan doa itu Sunnah. Oh gitu ya. Begitu ya. Nanya yang jelas lu. Stat, mau nanya Stat. Apa tuh? Coba. Apa hukumnya sholat mendahului imam? Misalnya kita udah sujud, imamnya baru wudhu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ini mau dijawab serius apa? Loh, itu nanya Serius, Tat. Konteksnya kita mendahului imam itu kan ketika sholat. Bukan sebelum sholat. Mau imamnya masih wudhu kek, mau imamnya masih di jalan kek, mau imamnya masih buka puasa kek. Enggak. Tapi kan kita mendahului dia, Ustaz. Betul, tapi kan mendahulinya di luar sholat. Tolong dong, pahami pertanyaannya. Harusnya tuh gimana tuh? Harusnya ya ketika sholat nih, Allahu Akbar, udah sujud. Nah itu namanya mendahului imam. Oh, nggak boleh tuh Nggak ya? boleh. Karena Tapi sholat kalau bukan soal balap-balapan. bukan soal balap-balap. Sholat speed. Sholat speed. Ya nggak apa-apa kan bisa diganti sama imam yang lain. Ngulang nggak tuh sholatnya tuh? Nggak usah. Imam yang wudhu itu tinggalin aja. Tinggalin aja Mas Bo paling. Kesel banget gue. Tat, tanya lagi, Tat. Apa? Apaan tuh? Gitu dong. Apa hukumnya pas ruku kesundul padat bapak-bapak, terus si bapaknya kepental sampai ke liang lahat, Pak Ustaz? Nggak ngalahin Cristiano Ronaldo ya. Karena kan sering terjadi, Tat. Namanya kita sholat kan ada safnya masing-masing. Nah, yang namanya saf tuh kadang, yang namanya orang buru-buru, Tat. Buru-buru ketika sholat, dia kadang nggak sejajar gitu, nggak lurus. Sehingga karena tidak lurus, nyundul. Iya. Saya sering Ustadz, karena panjang saya kan agak lumayan ya. Nah, itu sebenarnya teguran.
Hah, kok teguran? Teguran buat mereka-mereka yang tinggi. Nah, jadi kalau bisa sholatnya itu di depan. Oh, sadar diri. Nah, jadi jadi nggak nyundul pantat. Sundul tuh mimbar itu sekalian. Nah, Tapi yang kena sundul masuk ke liang lahat gimana itu, Ustaz? Lagian gua nggak kepikiran amat itu ya, nyundul nyampe ke liang lahat itu. ya makanya ini kan audiens kita kan banyak yang nanya, Tat, nggak tahu. Kita tuh sering dengar tidak asing, tapi kita tuh sering salah tafsir, multi tafsir gitu. Tat. Misal nih, ada istilah berbukalah dengan yang manis-manis. Betul. Betul ya, Tat ya? Betul. Kenapa tuh? Kenapa harus yang manis-manis? Jadi gini, dulu Rasulullah Oh, ini serius. serius ini. Dulu Rasulullah ketika berbuka puasa itu dengan satu buah, namanya buah kurma. Mau dia yang muda ataupun yang tua. Oke. Karena apa? Kenapa sih kita tuh dianjurkan berbuka puasa dengan yang manis-manis? Karena yang manis itu akan menambahkan tenaga dalam badan kita. Makanya ada ustadz yang pernah ngomong itu, cukuplah berbuka puasa itu dengan air putih, air mineral, dan juga 2 buah kurma itu udah cukup. Karena sudah menggugurkan yang manis tadi. Nah, karena kurma udah manis. Oh gitu. Kalau enggak, kalau yang mau manis lagi, lo pas buka puasa tuh ini ya tuh ya. Allahumma lakasuntuwa bikawan tuwa lakatul amin. Lo buka YouTube, ketik itu Jennie Blackpink nyanyi lagu Kahitna. Ustadznya. Ya bener, aku sudah sering dengar soal itu lah. Maksudnya berbukalah dengan yang manis-manis itu kan sebuah anjuran. Semanis apa gitu kan kita nggak tahu. Siapa tahu ada yang lebih manis dari gula. Ya jadi Blackpink tadi. Kalau mbak yang manis tuh dimakan apa dicoel? Nggak, bercanda, Tat. Ya begitulah ya, Tat ya. Ya kan tadi udah gue jelasin tuh. Gimana tuh? Ya kurma. Heeh. Ya nggak melulu harus kurma. Soalnya kan kurma itu dia masuk kategori buah yang kandungan manisnya lebih tinggi dari buah yang lain. Oh gitu ya, jadi nggak harus kurma. nggak harus kurma. Apa adanya aja gitu. Apa adanya aja. Lo di rumah ada apel ya pakai apel. Kebetulan nggak ada yang manis tuh, berarti gimana? Kalau anjuran, kalau Rasulullah yang menganjurkan itu jatuhnya sunnah. Oh kayak tadi ya, maksudnya Kalau dia- sunnah tuh kan kalau- bukan yang harus. gitu. Kalau kita sudah membahas sunnah, artinya kan nggak kita kerjakan pun nggak jadi masalah. Yang penting ente buka puasa aja. Gitu, yang terpenting tuh anjurannya tadi, yang namanya anjuran dilakukan silahkan, akan tidak dapat dilakukan, pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. gitu. Tapi emang ente kuat. Apa? Nggak buka puasa itu nggak buka gitu. Ya buka sih buka, tapi kan yang manis atau enggaknya kan nggak tahu, Tat. iya. Kalau aku mah kadang mah kopi udah cukup, Tat. Cukup. Kopi manis kan? Kental manis, Tat. Lah. Tat, nanya Tat, kalau puasa kan harus banyak ibadah, Tat. Nah, Kayak tidur aja jadi ibadah. Betul. Terus sholat juga jadi ibadah. Apa hukumnya kalau sholat di dalam mimpi, Tat, sambil tidur siang? Apakah bisa dibilang ibadah? ibadah. Itu udah masuk ibadah. Karena niatnya sudah baik. Tapi nggak dicatat pahala ya. Lagian kalau kayak gitu enak banget gua. Gua habis sahur nih, besok puasa. Niat Siang gua aja. makan. Ini kan niat gua puasa. Apalagi? Banyak, Tat. Ini Ya. problematika Kita tuh- sharing deh, kita sharing. Iya, kita sharing lah ya. Sharing. Banyak yang harus kita tanyakan gitu. Ini, Tat, namanya kita buka puasa kan kadang ada yang namanya buka puasa tuh malas di rumah. Buka bersama. Buka bersama. Nah, buka bersama tuh kan menunya ya namanya di luar bukan masakan kita, jadi kita nggak bisa ngontrol gitu. Ada tuh kadang yang jualan ayam geprek sepaket sama bir, itu hukumnya gimana, Tat? Nah, ini mau gua jelasin pakai logika apa gimana nih? Logika aja lah. Jadi gini, ya, gua mau bahasnya serius nih. Bulan puasa itu kan bulan suci. Betul. Nah, semua apa yang kita lakuin selama bulan puasa itu ibadah. Betul. Ya kan tadi ada yang nanya, bahkan tidur pun kan ibadah. Betul. Jadi jangan nodai kesucian bulan puasa itu dengan yang aneh-aneh. Oh, contohnya yang tadi. Nah, contohnya tadi udah bener tuh ayam gepreknya. Ngapa jadi melenceng ke... Yang salah berarti yang jual. Yang jual yang salah, Tat. Bukan, lo yang beli. Lah kan kita nggak tahu, Tat. Lah kan lo yang mesen. Udah jelas itu ayam geprek plus apa tadi? Bir. Udah jelas bir itu haram. Jadi gini loh, kadang-kadang ya, kadang orang Indonesia itu kan identiknya suka ngakal-ngakalin ya. Oh iya, Ya benar. kan? Udah jelas itu haram nih. Dicari selanya ini. Mana nih yang kira-kira halal ini? Nggak bisa dong. Kalau sudah kodratnya dia haram, nggak bisa diotak-atik. Bener, Emangnya bener, karburator macet terus disemprot pakai cairannya bisa sembuh lagi? Kan enggak dong. Jangan suka ngakal-ngakalin dong. Tapi kalau terjadi tuh Ustadz, kan dia bukanya pakai bir. Ah. Terus sah nggak hitungan puasa? Nah, itu masuk dalam 9 kategori yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah kita berbuka puasa dengan yang diharamkan. Nah, itu nanti jatuhnya adalah puasa kita nggak akan diterima. Bukan sah atau enggak, tapi puasanya nggak akan diterima. Kita sudah seharian penuh berpuasa, tapi di akhir kita gagalkan dengan minum yang haram itu tadi. Jadi percuma.
Jadi puasanya sah bukannya sebenarnya. Sah Tapi yang saja. haramnya itu setelahnya. Itu bisa menggugurkan pahala puasamu seharian tadi. Kalau minumnya root beer gimana, Ustaz? Tapi bukan memabukkan kan? Enggak. Ya nggak apa-apa selama itu tidak memabukkan, tidak ada alkohol, no problemo. Ustaz, tanya lagi, Ustaz. Tanya lagi, Tanya Ustaz. mulu nih. Kalau lagi puasa terus meninggal, puasanya batal nggak, Ustaz? Nggak batal? Hah? Ya. Kok batal? Orang yang meninggal itu puasanya batal. Kenapa gitu? Karena itu masuk dalam kategori 9 yang membatalkan puasa. Apa itu? Satu yang pertama nih, Hmm. masuknya sesuatu ke dalam mulut. Makan. Makan. Betul. Kalau lagi siang bolong nggak sengaja nguap terus masukin nasi padang. Gue rasa itu bukan hal yang nggak sengaja. Nggak, tapi udah terjawab tadi sama dia, Cok. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi meninggal itu sebenarnya konteksnya sama kayak orang yang kehilangan akal. Ketika misalnya nih ya, lo lagi puasa nih, tiba-tiba pas beduk zuhur, lo gila, lo hilang akal. Oh, itu sama kasusnya kayak meninggal tadi. Nah betul. Jadi gugur sudah puasanya, batal sudah puasanya. Duh, kasihan teman-teman lucu pada gila di siang bolong, batal biasanya. Batal sama aja kayak lo beli rumah nih ya, KPR. Tiba-tiba lo meninggal, lunas. Oh. Nah gitu, sama kayak puasa begitu. Oh Jadi iya. intinya Nah, ini analoginya sederhana dan mudah dipahami ya. Berakal ya. Harus berakal. Kalau tiba-tiba dia stres, siapa yang nggak tahu dong? Ya kan, tiba-tiba siang stres. Pinjol. Nah, ditelepon pinjol tiba-tiba gila, sudah batal puasanya. Maha tahu. Ya, itu aja. Silakan kalian tanyakan yang tidak jelas. Hashtagnya Ustadz, lihat Ustadz.